yang jauh-jauh sedang berada di Jepang nih, tapi bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk sharing pada sore hari ini. Kepada Kak Desti dipersilakan. Terima kasih Lintang. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh bersama-sama dipertemukan bahkan di tengah kondisi pandemi di mana kami harus terpisahkan oleh jarak. Tapi kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama bersekutu melalui media Zoom ini, secara khusus untuk kakak-kakak panitia yang boleh memfasilitasi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, di tengah setiap sukacita kami, persekutuan kami, dan secara khusus juga Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sedikit sebagian dari firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus boleh berbicara, berikan hikmat supaya pada akhirnya firman boleh tersampaikan dan boleh jadi berkat juga untuk adik-adik remaja. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku izin share screen ya. Ya, selamat sore adik-adik. Juga ada di sini ada om tante juga dan ada kakak-kakak, adik-adik. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatannya kalau aku boleh sharing melalui Zoom ini ya untuk teman-teman. Dan hari ini aku dikasih tema dari teman-teman dan kakak-kakak panitia mengenai God's plan for us, rencana Allah bagi kita. Dan dari apa yang aku renungkan, aku ingin membagikan apa yang kunikmati dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30 ya. Sebelum itu aku mau tanya dulu nih sama adik-adik. Ini aku ada beberapa gambar. Ada yang tahu nggak ya kira-kira ini gambar apa ya? Boleh jawab di chat, boleh. Sorry. Boleh jawab di chat, boleh buka mic juga. Ada yang tahu? Ini kalau kita lihat ya, ada beberapa gambar. Kalau aku lihat dari sini, kan aku juga pernah ya ngalamin masa remaja, terus juga mungkin kakak-kakak di sini juga pernah ngalamin masa remaja. Mungkin dari kita pernah ya ngalamin beberapa hal yang ada di gambar ini. Salah satunya mungkin kita lagi masa-masa puber, kok aku jerawatan ya sekarang gitu, atau kok badanku kok kayaknya nggak sekurus temanku yang lain ya, atau mungkin kok aku nggak secantik temanku atau seganteng temanku gitu, atau mungkin prestasi di sekolah kita ngerasa kita udah belajar gitu mati-matian, udah capek belajar semalaman tapi kok nilainya nggak bagus-bagus ya, atau mungkin kita ngerasa kita pengen ngebanggain orang tua tapi ternyata kok kayaknya aku belum bisa ngasih yang terbaik gitu, atau misalnya mungkin di rumah kita ngerasa kita kesepian gitu, atau kita nggak punya teman untuk bicara, bahkan mungkin kita ngerasa kita nggak diperhatikan sama orang tua atau nggak ngerasa dikasihi, atau mungkin kita sering berantem gitu sama orang tua atau sama saudara-saudara sampai akhirnya di rumah kita ngerasa kita nggak punya sahabat, kita nggak punya teman bicara, atau bahkan kalau sekarang mungkin karena kita masa pandemi semua sekolah online ya, jadi mungkin nggak, kalau zaman dulu mungkin kan ada yang parah kasus kayak bullying atau mungkin ada ajakan-ajakan melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Kalau sekarang mungkin kalau pandemi ini kan kita banyak kan sekolah itu via online ya, jadi mungkin kita ngerasa kita nggak punya teman bicara, nggak punya teman bisa ngobrol-ngobrol, nggak punya teman untuk hangout gitu. Jadi mungkin dari beberapa hal yang aku renungkan ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Kenapa ya kira-kira aku terlahir seperti ini gitu? Kenapa aku harus mengalami masalah ini? Kenapa ya aku lahir di keluarga ini? Atau kenapa ya aku harus mengalami ini di sekolah gitu? Kenapa aku? Kenapa harus aku? Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami ini ya. Nah, dari sini aku
mencoba merenungkan gitu, ternyata ada loh di Alkitab, sekelompok kaum yang juga merasakan hal yang mungkin mirip ya, nggak sama tapi mirip. Dan ketika merenungkan, kitab Roma, aku melihat bahwa ternyata pada saat itu tuh ada ternyata konflik antara orang Kristen Yahudi dan juga Kristen non-Yahudi. Jadi saat itu mungkin sedikit sejarah Alkitab, orang Yahudi ini kan, keturunan dari bangsa Israel ya, bangsa, yang menerima perjanjian dari sejak, Abraham diturunkan ke Ishak dan juga ke Yakub. Jadi karena mereka melihat bahwa bangsa mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang disayang dan dikasihi Tuhan, mereka memandang rendah gitu orang-orang non-Yahudi, karena mereka tidak bersunat dan tidak melaksanakan hukum Allah. Padahal sebetulnya semua ini sudah digenapi gitu ketika Kristus hadir. Sama sebenarnya juga dengan kita. Sebenarnya kita kan termasuk orang-orang non-Yahudi ya, tapi kita semua sudah dibenarkan karena kehadiran Kristus. Tapi ternyata pada saat itu ada dampak yang terjadi gitu, bahwa ternyata ada kalangan Kristen non-Yahudi yang mereka tuh mempertanyakan gitu. Mereka mungkin minder ya, mereka mempertanyakan keselamatan mereka dan juga keberhargaan diri mereka dibandingkan dengan orang Yahudi. Padahal sebenarnya kalau kita coba renungkan, orang non-Yahudi itu tidak bisa memilih, mereka dilahirkan sebagai orang non-Yahudi. Begitu juga dengan orang Yahudi gitu, mereka juga nggak bisa memilih. Mereka dilahirkan sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka juga nggak bisa memilih itu. Begitu juga dengan kita. Kita juga nggak bisa memilih gitu, kita dilahirkan di keluarga yang seperti apa, di lingkungan yang seperti apa, kita mengalami apa. Itu semua tidak kebetulan dan kita nggak bisa memilih itu. Nah, dari sini kita mau sama-sama bahas ya, dari apa yang firman Tuhan sampaikan mengenai ini dari Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ini ayat pernikahan aku dan suami, dan bersyukur sih karena diminta tolong sama kakak-kakak panitia, jadi punya kesempatan juga untuk merenungkan lebih dalam, karena ternyata ada banyak sekali hal yang bisa dinikmati. Dan biasanya kalau mungkin adik-adik di sini kan biasanya di sekolah minggu suka ada ayat hafalan gitu ya. Biasanya yang dihafalkan tuh hanya ayat 28, padahal ternyata ayat 29 dan 30 itu juga sama pentingnya, gitu. Aku mungkin mau minta tolong ya 3 orang untuk bacakan ayat 28, 29, dan 30. Aku mau dengar suaranya siapa ya, aku pilih aja ya. Aku mau dengar suaranya mungkin ayat 28, Kay, boleh Kay? Ayat 29, Timothy. Ayat 30, Nadine, boleh Nadine? Gantian ya, dari ayat 28, Kay dulu. Oke, Kak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oke, terima kasih Kay, Timothy, Nadine. Ya, jadi dari 3 ayat ini, aku mau mencoba untuk membagikan apa yang aku nikmati menjadi 3 bagian. Aku sebutnya 3P. Ada 3P yang mau aku sharingkan ke teman-teman. Yang pertama di ayat 28, bahwa ternyata ada janji Allah. Kita lihat di ayat 28, aku meng-highlight ada beberapa kata ya di sini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kalau kita coba lihat, aku menemukan di sini ada terjemahan lain yang sangat menarik ya. Di sini dia bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu dengan dia bilang, so we are convinced that every detail of our lives is continually
woven together for good. Jadi ternyata dalam setiap detail kehidupan kita, baik itu mungkin yang di mata manusia terlihat buruk ya, itu ternyata semua dirajut gitu oleh Allah untuk kebaikan kita. Walaupun mungkin kebaikan itu bukan berarti kesuksesan. Kadang kita harus ngalamin gagal atau mungkin ngalamin masalah, tapi ternyata itu semua Tuhan rajut untuk kebaikan kita, untuk membentuk pribadi kita, untuk membentuk karakter kita. Karena apa? Karena Tuhan juga punya janji bahwa Dia memanggil kita. Di sini Dia bilang, who have been called to fulfill His design purpose. Ternyata ada tujuan yang sudah Tuhan rancangkan untuk setiap kita dalam kehidupan kita. Jadi di sini aku mengambil beberapa pertanyaan trigger. Apakah dalam setiap detail kehidupan kita, apapun itu yang terjadi ya, baik itu yang baik maupun yang buruk, kita melihat bahwa semua itu, setiap detail itu dirajut oleh Allah untuk kebaikan kita. Dan apakah kita mau terus belajar mengasihi Dia gitu, bahkan dalam setiap kondisi. Dan apakah kita tuh menyadari gitu bahwa ada tujuan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Di sini aku ambil gambar ya, satu ilustrasi yang indah. Bagaimana, kalau kita bayangin dulu ya Nuh, gimana gitu ya, maksudnya dia bikin bahtera sebesar itu di atas gunung, dan kondisinya kan biasanya orang bikin bahtera itu harusnya di pinggir laut ya, ini dia bikin di atas gunung. Semata-mata karena dia mau taat sama Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Walaupun dia harus dicemooh, walaupun itu sesuatu yang mungkin di mata manusia aneh, tapi ternyata pada akhirnya dia melihat janji Tuhan. Dan kita lihat dia memegang janji Tuhan dan dia melihat bagaimana di sini kita lihat ada bentuk apa ya, simbol janji Tuhan berupa pelangi sehabis hujan ya, pelangi setelah dia melewati bencana dan Tuhan menyelamatkan keluarga dia, menyelamatkan juga binatang-binatang yang ikut serta dengan dia. Nah ini yang pertama mengenai janji Tuhan ya. Dan tapi untuk bisa pada akhirnya juga selain juga kita memegang janji Tuhan, kita juga harus mau untuk masuk dan mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Nah rencana Tuhan tuh apa ya kira-kira? Nah yang kedua yang mau aku bagikan di ayat 29. Ini juga ada beberapa yang aku highlight. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan kalau kita lihat di terjemahan The Passion Translation, dia bilang, semua orang yang dipilih dari semula itu, dia katakan, for he knew all about us before we were born, and he destined us from the beginning to share the likeness of his son. Ya, ternyata dia tahu, dia tuh sudah tahu tentang kita bahkan ternyata sebelum kita lahir gitu. Jadi kelahiran kita tuh sebenarnya bukan kebetulan. Ini ada dua ayat, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dan Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Mungkin aku bisa minta tolong siapa ya? Ayat Mazmur 139 boleh minta tolong Shannon. Galatia 4 ayat 6 sampai 7 boleh minta tolong Mabel. Lagi bisa open mic? Tadi Shannon atau Shannon dan Mabel lagi bisa open mic? Bisa. Jadi siapa, Mabel dulu ya atau Shannon dulu? Mabel dulu juga boleh. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru. Ya Allah, ya Bapa, ya Allah, ya Bapa, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Terima kasih Mabel. Untuk Mazmur 139 mungkin Shannon bisa open mic? Atau kalau nggak bisa mungkin aku minta tolong siapa ya? Matthew, bisa Matthew? Mic-nya Shannon rusak aja. Oh, oke. Atau ada yang bisa open mic? Siapa ya?
kira-kira. Michelle, bisa Michelle? Bisa. Oke, silakan Michelle. Yang Mazmur kan ya? Iya, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan ke dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Terima kasih, Mabel Michelle. Jadi kalau kita lihat ya dari ayat di Mazmur dan Galatia ini, dan dikaitkan dengan apa sih ternyata rencana Tuhan gitu. Ternyata bahkan sebelum kita lahir, Allah tuh sudah mengenal kita gitu, bahwa kelahiran kita tuh sebenarnya ternyata bukan kebetulan. Allah sudah menenun kita bahkan sejak kita dalam kandungan mamah kita gitu. Dan ternyata bahkan masa depan kita pun sudah ada gitu dalam kitabnya, bahkan sebelum ada satupun daripadanya. Dan juga ternyata dia juga punya rencana untuk mengangkat kita semua menjadi bagian dalam keluarganya gitu. Kita sekarang bisa memanggil Tuhan sebagai Aba, Bapa, sebagai Bapa kita karena dia sudah mengangkat kita sebagai bagian dari keluarganya dan menjadikan Kristus sebagai teladan. Kristus sebagai yang sulung supaya kita pada akhirnya juga bisa semakin serupa dengan Kristus. Ini yang kedua ya. Nah, selain tadi kita juga memegang janji Tuhan, terus juga kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan, ternyata untuk masuk ke dalam rencana Tuhan tuh kita juga harus mau untuk diproses sama Tuhan. Yang ketiga ya, P yang ketiga adalah God's process. Ya 30, ini aku juga ada highlight, ada 3 kata yang menurutku sangat menarik, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, aku akan kasih 3 ilustrasi ya untuk mempermudah kita memahami 3 kata ini. Jadi apa sih maksudnya dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan? Jadi kalau yang dipanggil, bayangkan ya, ini kalian coba ya tutup mata, terus bayangkan kalian ada di dalam satu gua yang gelap banget gitu ya, kalian nggak bisa lihat apa-apa, bener-bener kalian nggak tahu arah, kalian nggak bisa lihat apapun, bener-bener nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada satu cahaya kecil yang ada secercah cahaya dan juga ada angin segar yang tiba-tiba muncul, pasti itu kan kayak satu pengharapan gitu. Dan sebenarnya itulah apa ya, salah satu ilustrasi bagaimana Tuhan tuh memanggil kita dari dunia kita yang tadinya tuh gelap, yang tadinya kita nggak tahu arah, yang tadinya kita benar-benar mungkin nggak apa ya, masih hidup dalam dosa ya. Tadinya kita nggak tahu arah dan nggak tahu apa-apa, tapi ternyata ada panggilan Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepada terangnya. Itu satu ya, yang pertama. Yang kedua, apa sih maksudnya dibenarkan? Nah, yang dibenarkan, bayangkan kita ini, memang kan kita adalah manusia berdosa ya. Jadi ibaratnya kita ini manusia berdosa yang seharusnya menerima penghukuman, ya aku kasih gambarnya di pengadilan. Jadi kita di pengadilan yang kita tuh statusnya tuh bersalah, kita harusnya dihukum. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang dia nggak salah apa-apa, dia datang, dia mau mengambil hukuman itu, mengambil alih. Jadi penghukuman yang seharusnya kita terima itu diambil sama dia yang harusnya dihukum. Jadi status kita yang tadinya bersalah diubah jadi benar. Nah, itulah maksudnya dibenarkan ketika Kristus datang menanggung setiap dosa kita. Kita yang tadinya statusnya yang bersalah, kita manusia yang berdosa, pada akhirnya dibenarkan oleh Kristus. Nah, yang ketiga, tidak hanya kita dipanggil, dibenarkan, tapi kita juga dimuliakan. Aku ambil ilustrasi yang ketiga, pengemis. Jadi ibaratnya kita tuh kayak pengemis yang setiap hari tuh mengais-ngais sampah, yang kita tuh hidup di lingkungan yang kotor, pakaian kita kotor, tapi tiba-tiba ada Tuhan datang ibarat seorang raja yang misalnya pakaiannya tuh dengan kemegahannya, dengan bajunya yang sangat mewah, dia datang, dia mengangkat pengemis ini untuk jadi anaknya. Dia lepaskan pakaiannya yang kotor, ibaratnya kita tuh pakaian kita, masa lalu kita, hidup kita yang kotor, dia lepaskan, dia ganti dengan baju yang baru, yang bagus, yang indah. Itulah maksudnya dimuliakan. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan, kita harus mau juga untuk diproses, gitu. Untuk mau dipanggil Tuhan, untuk mau dibenarkan dan dimuliakan. Dan supaya apa? Supaya kita pada akhirnya juga semakin serupa dengan Kristus sebagai yang sulung.
sebagai teladan dalam hidup kita. Dan pertanyaannya, bersediakah kita diproses oleh Tuhan? Bahkan mungkin walau dengan setiap keadaan dan kehidupan kita yang mungkin nggak mudah, gitu ya. Nah, sebelum aku menutup, aku mau sharing satu kisah ya. Mungkin ini ada yang tahu nih kisah apa? Ini kisah seorang remaja, sama ya, masih deket-deket lah umurnya dengan adik-adik sekalian, dengan teman-teman. Masih belasan tahun, waktu itu dia harus dijual sama saudara-saudaranya. Tapi ternyata itu adalah satu awal permulaan dari kisah yang luar biasa, bagaimana Tuhan memakai kehidupan dia secara luar biasa. Ada yang tahu? Mungkin kayak kalau di sekolah minggu udah sering dengar ya. Ini ya namanya ya. Ya, Yusuf ya namanya ya. Kalau kita udah sering dengar di sekolah minggu. Jadi kalau kita tahu Yusuf itu dulu usianya masih sangat muda gitu. Dari yang tadinya dia disayang sama orang tuanya, tiba-tiba harus dipisahkan karena dia dibenci oleh saudara-saudaranya iri ya sama dia. Akhirnya dibuang dengan dijual ke Mesir sebagai budak. Jadi saat itu kalian bayangkan aja masih remaja dijual ke kayak negeri antah berantah, di negeri yang jauh yang kita nggak kenal siapa dan apalagi sebagai budak gitu. Tapi ternyata dalam proses itu Tuhan menyertai dia gitu. Dia disayang oleh kepala pengawal kerajaan, walaupun pada akhirnya dia harus, mungkin karena saat itu kita tahu ya kayaknya si Yusuf ini ganteng gitu ya, jadi dia digodain sama istri Potifar, sampai akhirnya karena dia hidup berintegritas dia menolak dan akhirnya dia harus dipenjara. Jadi bayangkan dia dipenjara oleh kesalahan yang tidak dia lakukan, dan dia di situ juga hidup berintegritas sampai akhirnya dia juga disayang oleh kepala penjara. Dan di situ dia ketemu dengan juru makanan dan juru minuman kerajaan, dia mengartikan mimpi mereka, dan pada akhirnya itu juga dipakai untuk pada akhirnya Tuhan memakai Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun mengenai bencana kelaparan, mengenai masa kelimpahan dan juga masa bencana kelaparan yang akan datang. Dan dari situ ya, tadi ya bayangin dari awalnya dia dijual ke Mesir sebagai budak, mengalami begitu banyak lika-liku, sampai akhirnya dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tangan kanan Firaun. Pada akhirnya dia menyelamatkan tidak hanya bangsa Mesir, saat itu ketika bencana kelaparan terjadi, dia menyelamatkan tidak hanya bangsa Mesir, tapi juga bangsanya, bangsa Israel. Dan di situ dia bisa rekonsiliasi dengan keluarganya. Dan satu kata-kata yang luar biasa dari Yusuf adalah dia bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, ini satu kisah yang mungkin aku harap bisa jadi satu penguatan ya. Aku nggak tahu apa yang mungkin teman-teman alami. Mungkin adik-adik di sini punya pergumulan masing-masing, punya masalah masing-masing, mungkin terkait studi, terkait keluarga, terkait mungkin teman atau apapun itu. Tapi aku di sini juga percaya ya, selama kita melihat bahwa dalam kehidupan kita, dalam setiap detail kehidupan kita, kita percaya bahwa ada rancangan Tuhan, dan kita mau belajar bahwa untuk terus mengasihi Tuhan, untuk mau ikut ambil bagian dalam rencana Dia, dan mau diproses oleh Tuhan, percayalah ada rancangan Tuhan yang indah di akhirnya. Dan aku mau menutup dengan satu ayat di sini. Mungkin kita bisa baca bareng-bareng, boleh open mic, boleh enggak ya. Dari Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi satu penguatan ya buat teman-teman, buat adik-adik. Kita akan tutup dalam doa, minta kesediaannya dengan kasih Kak Jerry ya, untuk tutup kita dalam doa sebelum kita masuk ke diskusi. Ya. Oke, terima kasih Kak Desti untuk firman Tuhannya. Adik-adik,
dan kakak-kakak semua, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di sore hari ini kami semua adik-adik dan juga kakak pembimbing boleh dengar firman-Mu, rancangan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan rancangan yang penuh harapan, yang damai sejahtera Tuhan. Berkati juga adik-adik dalam masa sekolah mereka. Tuhan memberkati mereka. Semoga firman yang mereka dengar bisa menjadi kekuatan, jadi berkat bagi mereka. Berkati juga keluarga mereka, orang tua. Berkati juga kakak lain yang dengar firman Tuhan. Berkati orang tua kami semua Tuhan dalam pekerjaan mereka. Terima kasih. Berkati Kak Desti dan Kak Davin Tuhan. Semoga menjadi berkat selalu. Berkati juga di Jepang. Berkati dalam proses setiap pekerjaan maupun juga pendidikan. Tuhan berkati Kak Desti dan suami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku kembalikan ke Kak Lintang ya untuk diskusinya. Terima kasih banyak Kak Desti atas sharing-nya yang keren banget. Selanjutnya nih teman-teman, kita akan ada sesi diskusi bersama kakak-kakak pembimbing. Nah, jadi di sesi ini silakan adik-adik berdiskusi bareng-bareng ya dan sharing sama teman-teman di breakout room masing-masing. Oh ya, mau ngingetin juga nanti buat kakak-kakak yang jaga breakout room, mungkin nanti boleh ditunjuk satu dari adik-adiknya buat nanti sharing di main room gitu ya. Oh iya, ini. Jadi nanti di breakout room nih, spoiler dulu, ntar bakal ngediskusin ini ya. Jadi ada sebuah gambar, bakal didiskusin menurut adik-adik ini gambarnya artinya apa, terus bagaimana pergumulan yang sedang adik-adik alami, dan bagaimana adik-adik melihat rencana Allah dalam kehidupan adik-adik. Gitu.